Ratu Pantai Selatan adalah salah satu tokoh mitologi yang sangat populer di kalangan masyarakat Jawa dan Bali. Ia dikenal sebagai penguasa lautan di selatan Pulau Jawa, yang memiliki kekuatan magis dan hubungan khusus dengan para raja Jawa. Namun, siapakah sebenarnya Ratu Pantai Selatan? Bagaimana asal-usul dan kisah hidupnya? Apa saja pesona dan keistimewaan yang dimilikinya? Untuk kisah legenda episode ini akan mengulas cerita legenda Ratu Pantai Selatan yang sangat fenomenal di kalangan masyarakat Jawa dan Bali. Ratu Pantai Selatan memiliki banyak nama dan gelar, di antaranya adalah Ratu Laut Selatan, Ratu Kidul, Nyai Roro Kidul, Nyai Loro Kidul, Kanjeng Ratu Kidul, dan lain-lain. Nama-nama ini menunjukkan bahwa ia adalah seorang wanita yang berkuasa di Lautan Selatan, yang sering digambarkan sebagai Samudra Hindia. Lautan Selatan ini dipercaya sebagai tempat yang angker, misterius, dan penuh dengan makhluk halus. Ombaknya yang besar dan ganas, serta arusnya yang kuat, sering menelan korban jiwa dari para nelayan atau wisatawan yang berani mendekatinya. Oleh karena itu, masyarakat Jawa dan Bali menghormati dan memuja Ratu Pantai Selatan sebagai pelindung dan pemberi berkah bagi mereka yang berhubungan dengan laut. Ratu Pantai Selatan juga memiliki istana yang megah dan indah di dasar laut, yang disebut dengan Puri Balai Kambang. Istana ini dihuni oleh para pengikutnya, yang terdiri dari makhluk halus, jin, peri, dan putri-putri cantik. Ratu Pantai Selatan sendiri digambarkan sebagai sosok wanita yang sangat cantik, anggun, dan menawan, yang sering mengenakan pakaian berwarna hijau, biru, atau putih. Ia juga memiliki senjata andalan, yaitu tombak dan panah, yang dapat mengendalikan angin, ombak, dan cuaca di laut. Terdapat banyak versi tentang legenda asal-usul Ratu Pantai Selatan, yang berasal dari berbagai daerah dan sumber. Salah satu versi yang paling terkenal adalah versi yang berasal dari Jawa Barat, yang mengaitkan Ratu Pantai Selatan dengan Kerajaan Pakuan Pajajaran dan Prabu Siliwangi. Menurut versi ini, Ratu Pantai Selatan adalah putri bungsu dari Prabu Siliwangi, yang bernama Rara Kirana atau Kadita. Ia adalah putri yang sangat cantik dan bijaksana, yang menjadi kesayangan ayahnya. Prabu Siliwangi berkeinginan untuk menjadikan Rara Kirana sebagai penerus tahtanya, karena ia tidak memiliki putra. Namun, keinginan Prabu Siliwangi ini ditentang oleh para selir dan anak-anaknya yang lain, yang iri dan dengki kepada Rara Kirana. Mereka pun bersekongkol untuk mengusir Rara Kirana dan ibunya, yaitu Permaisuri, dari istana. Mereka meminta bantuan seorang penyihir, yang memberikan kutukan kepada Rara Kirana dan Permaisuri, sehingga kulit mereka menjadi borok dan berbau busuk. Prabu Siliwangi sangat sedih dan marah, tetapi tidak dapat menolong putri dan istrinya. Ia pun memerintahkan agar Rara Kirana dan Permaisuri diasingkan ke hutan, agar tidak menulari orang lain. Di hutan, Rara Kirana dan Permaisuri hidup dalam penderitaan dan kesendirian. Mereka hanya berharap agar kutukan itu dapat hilang dan mereka dapat kembali ke istana. Suatu hari, ketika Rara Kirana sedang mandi di sungai, ia melihat seekor ular besar yang menghampirinya. Rara Kirana tidak takut, tetapi malah merasa kasihan kepada ular itu. Ia pun memberikan sebagian makanannya kepada ular itu, dan mengelus kepalanya dengan lembut. Ular itu ternyata adalah seorang dewa ular, yang terpesona oleh kecantikan dan kebaikan hati Rara Kirana. Ia pun memberikan sebuah cincin kepada Rara Kirana, dan berkata bahwa cincin itu akan membawanya ke tempat yang lebih baik. Rara Kirana pun memakai cincin itu, dan merasakan tubuhnya menjadi ringan. Ia pun terbang menuju Laut Selatan, yang merupakan tempat tinggal Dewa Ular. Di sana, ia disambut oleh para makhluk laut, yang menganggapnya sebagai ratu mereka. Rara Kirana pun merasa senang dan bahagia, karena ia mendapatkan tempat yang baru dan pengikut yang setia. Ia pun mengubah namanya menjadi Ratu Laut Selatan, dan memerintah dengan adil dan bijaksana. Ia juga melupakan kutukannya, karena di laut, kulitnya kembali bersih dan wangi.
Ia juga mendapatkan kekuatan magis, yang dapat mengendalikan laut dan cuaca. Sementara itu, Prabu Siliwangi merindukan putri dan istrinya, yang tidak pernah kembali dari pengasingan. Ia pun memerintahkan para prajuritnya untuk mencari mereka di hutan. Namun, mereka tidak menemukan jejak mereka, kecuali sebuah cincin yang tertinggal di sungai. Prabu Siliwangi pun bertanya kepada para tabib dan dukun, apa arti dari cincin itu. Mereka pun menjawab, bahwa cincin itu adalah tanda bahwa putri dan istrinya telah pergi ke Laut Selatan, dan menjadi ratu di sana. Prabu Siliwangi pun merasa lega dan bangga, karena putrinya masih hidup dan berkuasa. Ia pun memutuskan untuk menjalin hubungan baik dengan Ratu Pantai Selatan, dan menganggapnya sebagai pelindung kerajaannya. Ratu Pantai Selatan memiliki pengaruh yang besar dalam budaya dan kepercayaan masyarakat Jawa dan Bali. Ia dianggap sebagai salah satu dewi yang dapat memberikan berkah, keselamatan, kesejahteraan, dan kejayaan bagi mereka yang memujanya. Ia juga dianggap sebagai istri spiritual dari para raja Jawa, yang dapat memberikan legitimasi dan kekuasaan bagi mereka. Konon, setiap raja Jawa yang dinobatkan, harus melakukan ritual perkawinan dengan Ratu Pantai Selatan, dengan cara mengirimkan persembahan berupa pakaian, perhiasan, dan makanan ke laut. Dengan demikian, mereka akan mendapatkan perlindungan dan dukungan dari Ratu Pantai Selatan. Salah satu contoh dari pengaruh Ratu Pantai Selatan adalah hubungannya dengan Kerajaan Mataram, yang merupakan kerajaan besar dan kuat di Jawa pada abad ke-16 hingga ke-18. Pendiri Kerajaan Mataram, yaitu Panembahan Senopati, dikisahkan memiliki hubungan khusus dengan Ratu Pantai Selatan, yang memberinya kekuatan dan keberanian untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Ia juga dikisahkan memiliki anak dari Ratu Pantai Selatan, yaitu Pangeran Sambernyawa, yang menjadi penerusnya. Hubungan antara Kerajaan Mataram dan Ratu Pantai Selatan terus berlanjut hingga generasi berikutnya, yang diwakili oleh Sultan Agung, Amangkurat I, dan Pakubuwono II. Mereka semua menganggap Ratu Pantai Selatan sebagai istri dan ibu mereka, yang dapat memberikan nasihat dan bantuan dalam menghadapi masalah. Pengaruh Ratu Pantai Selatan juga terlihat dalam berbagai aspek budaya, seperti seni, sastra, arsitektur, dan tradisi. Misalnya, dalam seni tari, terdapat tarian yang bernama Bedaya Ketawang, yang merupakan tarian sakral yang hanya ditampilkan di Istana Kerajaan Mataram. Tarian ini dipercaya sebagai tarian yang menggambarkan hubungan antara Raja dan Ratu Pantai Selatan. Tarian ini melibatkan 9 penari wanita, yang mewakili 9 wali yang menyebarkan Islam di Jawa. Tarian ini juga menggunakan pakaian berwarna hijau, yang merupakan warna kesukaan Ratu Pantai Selatan. Selain itu, dalam seni lukis, terdapat lukisan yang menggambarkan wajah dan sosok Ratu Pantai Selatan. Lukisan ini biasanya digantung di kamar tidur raja, sebagai simbol perlindungan dan kesuburan. Lukisan ini juga sering menggunakan warna hijau, biru, atau putih, yang melambangkan laut dan kesucian. Lukisan ini juga menampilkan atribut-atribut Ratu Pantai Selatan, seperti mahkota, perhiasan, senjata, atau binatang laut. Dalam tradisi masyarakat, terdapat beberapa ritual dan adat yang berkaitan dengan Ratu Pantai Selatan. Misalnya, dalam tradisi labuhan, masyarakat Jawa dan Bali melakukan persembahan berupa sesaji, bunga, kain, atau barang-barang lainnya, yang dilemparkan ke Laut Selatan. Ritual ini bertujuan untuk memohon berkah, keselamatan, kesejahteraan, atau permintaan lainnya kepada Ratu Pantai Selatan. Ritual ini biasanya dilakukan pada hari-hari tertentu, seperti Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, atau Hari Raya Islam. Selain itu, dalam tradisi larung, masyarakat Jawa dan Bali melakukan persembahan berupa patung atau boneka yang dibuat dari bahan-bahan alami, seperti bambu, daun, atau tanah liat.
Patung atau boneka ini dibuat menyerupai manusia, binatang, atau benda-benda lainnya, yang melambangkan harapan, cita-cita, atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Patung atau boneka ini kemudian dibawa ke Laut Selatan, dan dilepaskan ke arus. Ritual ini bertujuan untuk membebaskan diri dari hal-hal yang menghambat, mengganggu, atau menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kesimpulannya dari legenda Ratu Pantai Selatan ini adalah sebagai berikut. Ratu Pantai Selatan adalah salah satu tokoh mitologi yang sangat populer dan berpengaruh di kalangan masyarakat Jawa dan Bali. Ia memiliki banyak nama, gelar, dan versi legenda, yang menunjukkan kekayaan dan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Ia juga memiliki banyak pesona dan keistimewaan, yang membuatnya dihormati dan dipuja sebagai penguasa, pelindung, dan pemberi berkah bagi mereka yang berhubungan dengan laut. Ia juga memiliki hubungan khusus dengan para raja Jawa, yang memberinya legitimasi dan kekuasaan. Ia juga memiliki pengaruh dalam berbagai aspek seni dan tradisi, yang mencerminkan keindahan dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat. Ratu Pantai Selatan adalah salah satu simbol dari kekayaan budaya dan kepercayaan yang ada di Indonesia, yang patut untuk dilestarikan dan dihargai.